Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendekatan Pendidikan Islam dalam Studi Islam yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Saleh Asinklis sebagai dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam. Adapun anggota-anggota dari kelompok 9 yaitu Fadli Jericho sebagai pemateri 1, yang kedua Winnie Istiasari sebagai pemateri kedua, yang ketiga Mukas Adiputra atau saya sendiri sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Radila Pratiwi sebagai pemateri 4. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan studi Islam telah berkembang secara keseluruhan. Meskipun memiliki alasan dasar yang berbeda, berbagai kesempatan di dunia Islam, baik di Timur Tengah maupun di dunia Islam yang sangat luas, mendorong perenungan dan penulisan untuk menjadikan Islam sebagai objek kajian skolastik. Demikian pula dengan kelompok umat Islam itu sendiri. Realitas logis menuntut umat Islam dan organisasi pendidikan Islam untuk benar-benar memperhatikan pekerjaan dan kehadiran mereka dalam menanggapi isu-isu ketat. Dengan cara ini, penyelidikan dalam dan luar Islam diperlukan. Hingga saat ini, Islam dipersepsikan secara autentik dan doktrinal. Kajian akademis tentang Islam dalam pembicaraan kontemporer menyesuaikan prosedur dan epistemologi yang telah lama diciptakan di Barat. Transformasi ke prosedur logis Barat berubah menjadi kebutuhan sebagai sudut pandang atau perspektif dalam survei Islam. Penataan model, pendekatan, dan teknik yang ideal menghimpun kuat dalam peningkatan informasi tentang Islam. Majunya kajian Islam bagi peneliti kajian ketat masih terisolasi, tergantung pada sudut pandang yang dibangun. Sehingga pendidikan Islam pada umumnya dangkal, cenderung berjuang, tidak mendalam dan tidak komprehensif. Perspektif terhadap mahasiswa kaku dari sejarah, peneliti sosial atau pemeluk Islam sendiri mengalami kontras yang berbelit-belit secara signifikan. Para Islamis atau pakar ketat di sana-sini mengalami kebuntuan ketika bergerak menuju agama menurut sudut pandang masing-masing. Pendekatan merupakan cara pandang atau hasil pemikiran seseorang yang digunakan oleh seorang pengkaji dalam menganalisis serta memahami Islam secara mendalam dengan menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori tertentu. Ilmu-ilmu atau teori-teori tertentu itu pada dasarnya digunakan untuk menganalisis atas permasalahan yang berkaitan dengan agama dengan tujuan untuk mempermudah ruang lingkup kajiannya. Studi dalam agama tersebut dapat berupa dimensi ajaran maupun dimensi realitasnya. Pendekatan historis digunakan untuk melihat objek kajian dari paradigma Islam sebagai realitas ini, seperti kondisi sosial umat Islam, kondisi politik, peradaban, dan kebudayaan. Menurut para ahli pendidikan, metode pendidikan yang dipakai dalam dunia pendidikan sangat banyak. Hal ini tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai dalam dunia pendidikan, yaitu membentuk anak didik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan berikut ini akan ada beberapa jenis metode pendidikan Islam, baik secara umum maupun khusus, seperti yang dikemukakan oleh tokoh pendidikan Islam sebagai berikut. Omar Muhammad Al-Tomi Al-Syabani. Dalam bukunya, Syaibani memaparkan beberapa metode pendidikan, yaitu metode pengambilan kesimpulan atau induktif. Metode ini bertujuan untuk membimbing pelajar untuk mengetahui fakta-fakta dan hukum-hukum umum melalui jalan pengambilan kesimpulan.
Metode ini mulai dengan membahas dari bagian-bagian yang kecil untuk sampai kepada undang-undang umum. Metode ini dapat digunakan pada berbagai ilmu yang menjadi tumpuan perhatian pendidikan Islam, misalnya nahwu, saraf, fikih, hitungan, teknik, fisika, kimia, dan dalam berbagai ilmu lainnya. Dan metode ini telah digunakan oleh pendidik-pendidik yang cerdik pandai Islam. Orang-orang Islamlah yang mula-mula menggunakan dan memantapkan metode ini sebelum munculnya Roger Bacon, dan sesudah itu Francis Bacon yang selalu dianggap orang sebagai pencipta metode tersebut. Secara istilah, Islam adalah nama sebuah agama samawi yang disampaikan melalui para Rasul Allah, khususnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadi pedoman hidup manusia. Di Barat, kajian Islam terkenal dengan Islamic Studies, yaitu usaha mendasar dengan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajarannya, sejarahnya, maupun praktek-praktek pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat, dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya, baik dari sumber ajaran, pemahaman terhadap sumber ajaran, maupun sejarahnya. Dalam metode studi Islam, terdapat prosedur ilmiah sebagai ciri pokoknya yang membedakan dengan studi Islam lainnya tanpa metodologi. Jadi, pendekatan dalam pendidikan Islam adalah cara pandang atau paradigma yang dipakai dalam menginterpretasikan nilai-nilai agama Islam lewat pendidikan dengan tujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam pendekatan. 1. Pendekatan rasional. Salah satu pengembangan pendekatan dalam aksiologi dalam pendidikan Islam adalah mengkonsepsikan kembali pendekatan rasional. Pendekatan rasional dalam pendidikan Islam biasanya lebih didominasi oleh warna atau nuansa sofistik dan cenderung asketis dan irasional, sehingga penghayatan yang dikembangkan lebih mengarah pada indoletinitasi atau takut akan ancaman. Sebagai alternatif pengembangan pendekatan rasional memungkinkan kita menghadapi konsep-konsep etika yang bernuansa rasional. Melalui konsep kewajiban Immanuel Kant, pendekatan dalam pendidikan Islam akan memberikan nuansa nasional dalam menangkap norma-norma kewajiban. Penghayatan terhadap kewajiban agama jika didekati dengan paradigma rasional akan melahirkan pemahaman yang urut dari substansi dan makna kewajiban tersebut sebagai inisial kewajiban melaksanakan. Sebagai inisial kewajiban melaksanakan kebaikan sebelumnya tidak saja atas dasar kologis normatif, namun juga dibenarkan dan diwajibkan oleh akal, sehingga nilai kebaikan dari setiap aktivitas manusia lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dihayati sebagai suatu tindakan yang bermakna dalam kehidupan mereka. Yang kedua, pendekatan emosional atau psikologis. Ilmu jiwa agama sebagaimana dikemukakan Zaki Darajat tidak akan mempersoalkan benar tidaknya suatu agama yang dianut seseorang, melainkan yang dipentingkan adalah bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat pengaruhnya dalam perilaku penganutnya. Dalam ajaran agama banyak kita jumpai istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang. Misalnya, sikap beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai orang yang saleh,
orang yang berbaik, berbuat baik, orang yang jujur, dan sebagainya. Semua itu adalah gejala kejiwaan yang berkaitan dengan agama. Dengan ilmu jiwa ini, seseorang lain akan mengetahui tingkat keagamaan yang hayati, dipahami dan diamalkan seseorang. Juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Dengan ilmu ini, agama akan menemukan cara yang tepat dan cocok untuk menanamkannya. Pendekatan holistik. Yang ketiga, pendekatan holistik. Pendekatan holistik merupakan salah satu alternatif yang sesuai untuk mengembangkan kurikulum pendidikan agama. Hal ini karena konsep dasar pendekatan ini sesuai dengan prinsip dasar dalam kehidupan beragama, yakni keterkaitan. Idealnya, pendekatan holistik dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan memadukan sebanyak mungkin subjek pelajaran. Materi belajar yang disajikan kepada siswa tidak boleh difragmentasikan, menyebabkan pembelajaran kurang berarti bagi siswa. Hal ini karena konsep dasar holistik adalah keterkaitan, yang salah satunya adalah keterkaitan antara mata pelajaran. Secara alami, mata pelajaran terkait satu sama lain, sehingga keterpaduan dan keutuhan pemahaman siswa akan dapat dicapai secara efektif bila mata pelajaran tersebut secara bersama-sama dalam keterpaduan yang utuh. Untuk mengembangkan pendekatan holistik, karena perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang mereka secara terbatas, guru dapat mengembangkan keterkaitan dan keterpaduan materi dalam pendidikan agama dan masyarakat. Implementasi pendekatan holistik dalam pendidikan agama akan memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama yang terintegrasi dan utuh. Pada gilirannya, mereka dapat menyeimbangkan semua aspek kehidupan yang merupakan fokus utama dari tujuan pendidikan agama lain. Keempat, pendekatan sistem. Teori sistemik dikembangkan oleh para ahli ilmuwan muslim pada abad antara 8 sampai 13 Masehi, di mana pada masa ini merupakan periode keemasan sejarah kebudayaan Islam. Daya kreativitas para ilmuwan muslim pada prinsipnya bersumber dari informasi Al-Quran yang memberikan petunjuk tentang sistem gerak benda-benda samawi dan kehidupan makhluk-makhluk, termasuk dalam dari manusia sendiri secara biologis dan psikologis berjalan menurut mekanisme hukum-hukum Tuhan. Watak ilmu pendidikan Islam adalah sistematik dan konsisten menuju arah tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu, maka pendidikan Islam memerlukan pemikiran sistematik. Sistemik dan mengarahkan prosesnya dalam sistem-sistem yang aspiratif terhadap kebutuhan umatnya. Bila tidak demikian, akan timbul gangguan dan hambatan-hambatan teknis operasional yang dapat menghilangkan orientasinya yang benar. Semakin banyak gangguan yang timbul dalam suatu sistem, maka semakin besar pula daya perusak yang mengancam mekanisme sistem alam semesta. Sistem kehidupan sosial dan sistem kehidupan individu atau dilihat dari segi biologis. Yang kelima, pendekatan historis. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang digunakan untuk
memahami kejadian pada masa lalu secara akurat dan terstruktur, baik mulai dari awal kejadian sampai akhir kejadian tersebut. Kegunaan untuk memahami budaya, bahasa di suatu masyarakat atau negara tertentu. Analisis pendidikan Islam lihat dari latar belakang historis, berarti menempatkan sasaran analisa pada fakta-fakta sejarah umat Islam berawal dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman-firman Allah dalam kitab suci Al-Quran yang mengandung nilai historis tersirat di dalamnya, nilai-nilai pedagogis yang merentang ke arah pembentukan kepribadian yang beriman hanya kepada Allah yang Maha Esa, mentauhidkan kepercayaan manusia kepada kekuasaan yang Maha Esa yang bersifat mutlak, tak ada tandingannya dalam alam semesta. Analisis yang berdasarkan pendekatan historis membatasi studi pada ruangan lingkup pemikiran tentang proses dan nilai-nilai perkembangan sasaran analisis dari sudut pandangan sejarah. Berbagai pandangan dari ulama dan ilmuwan Islam tentang faktor historis untuk menganalisa pendidikan Islam menunjukkan bahwa pada prinsipnya pendidikan Islam berproses pada 4 aspek. Yang pertama, ideal. Proses mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan cita-cita ajaran Islam dapat berlangsung dengan lancar bila berprinsip pada konsistensi dan kesinambungan dalam suatu sistem kemasyarakatan yang teratur rapi. Kedua, institusional. Tujuan atau cita-cita itu akan lebih mudah dicapai melalui proses kependidikan jika ditransformasikan melalui institusi kependidikan, karena institusi menjadi wadah perorganisasian dan pelaksanaan program untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, struktur. Dengan struktur atau bentuk kelembagaan pendidikan yang berjenjang atau bertingkat, tujuan pendidikan Islam dicapai secara bertahap sesuai tingkat-tingkat perkembangan manusia didik. 4. Material. Tujuan akhir dan sementara pendidikan Islam menentukan corak pelajaran yang baru dapat efektif dan efisien jika diajarkan dengan sistem dan metode yang tepat guna sesuai dengan karakteristik dari idealitas nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan. Pendekatan ilmu sosial. Pendekatan sosial merupakan suatu kajian Islam yang berkaitan dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain, atau bisa juga antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, atau satu partai dengan partai yang lain dengan tujuan untuk mempererat silaturahim dan untuk lebih saling kenal mengenal. Objek dari pendekatan ini yaitu masyarakat yang bersifat empiris, teoritis, dan kumulatif, dan ini juga sesuai dengan teori sosiologi mengatakan penjelasan apapun dan seperangkat informasi faktual tertentu atau hubungan informasi dan perkembangannya yang bersifat spesifik harus dikelompokkan pada suatu kerangka kerja yang lebih komprehensif dari tingkah laku manusia. Kesimpulan dari video ini adalah pendekatan dalam pendidikan Islam adalah cara pandang atau paradigma yang dipakai dalam menginterpretasikan nilai-nilai agama Islam lewat pendidikan dengan tujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, pendekatan dan metode merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan Islam. Sebaik apapun materi ajar yang telah disiapkan atau direncanakan, tanpa pendekatan dan metode yang baik dan tepat, maka proses pembelajaran itu bisa menuai kegagalan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kemampuan pendidik dalam memilih dan menerapkan pendekatan dan metode sangat menentukan. Kedua, begitu pentingnya pendekatan dan metode dalam pendidikan, maka pendidik dituntut profesionalitasnya dalam mengembangkan pendekatan dan metode tersebut. Pendidik harus mengetahui keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan dan metode yang akan digunakan, serta menentukan pilihan yang paling tepat sehingga peserta didik lebih aktif dan kritis dalam proses pembelajaran.
Dan yang paling terpenting adalah dengan pendekatan dan metode itu, peserta didik sampai kepada tujuan yang diinginkan. Baiklah, sekian dari presentasi kami dari kelompok 9. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam menyampaikan presentasi kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.